Kalau gue bahkan bukan ngebandingin dengan diri gue ya, gue ngebandingin dengan Soeharto. Dengan Soeharto. Soeharto tidak pernah memaksakan anaknya. Padahal dia berkuasa 31 tahun. Le, Ya. gila nih Le. Gue kemarin baca, gue pikir tadinya nggak jadi. Apaan? Prabowo yang Jokowi presiden mengangkat menjadi apa ya? Jenderal. Lucu. Penuh. Ya? Lucu kalau gue. Iya. Lucunya gimana Le? Lucu loh. Tahun lalu bulan Januari Jokowi ngomong ada 12 pelanggaran HAM luar biasa. Salah satunya penghilangan paksa, penculikan. Tahun lalu loh. Pelanggaran HAM berat tahun lalu. Sekarang Prabowo-nya yang diduga terlibat dalam penculikan itu, penghilangan paksa itu. Jadi jenderal. Itu lucu buat gua. Bahkan dia dulu dipecat kan dari tentara. Dipecat, terlibat pelanggaran HAM, diumumkan oleh presidennya. Setahun kemudian diangkat jadi jenderal. Nah, kurang lucu apa coba? Ya. Walaupun sebenarnya ya. Kalau lu ngelihatnya gimana? Ya agak aneh sekali ya. Ini kayak memberikan apa ya? Nggak ngerti ya. Prabowo tuh sangat istimewa sekali untuk Jokowi. Contoh misalnya dia menginikan anaknya dengan Prabowo, dia kecenderungannya waktu itu lebih kepada Prabowo. Sudah jadi presiden, bukan sudah jadi presiden, belum resmi. Sudah jadi presiden quick count, dikasih lagi jenderal penuh. Ya bagi gua ada question mark ya. Walaupun kan sebenarnya pemberian jenderal ini kan sudah ada presidennya di SBY. Indonesia ya. Sejak zaman Soeharto. Ya. Sejak zaman Soeharto tuh menurut catatan gue itu ada sampai 18 sampai ke Jokowi. Termasuk Soeharto sendiri ya? Ya, jadi zaman era Soeharto nih, Susilo Sudarman. Oh iya. Menko Polkam waktu itu. Terus Sudirman, Jenderal Panglima Besar. Terus Aha Nasution. Terus untuk dirinya sendiri, dulu kan ramai kalau. Yeah. Jenderal Kehormatan. Terus ada GBH Jatikusumo. Oh. Bambang Sugeng, waktu itu Kasat ya. Terus Bambang Utoyo, Ahmad Tahir, Sarwo Edi Wibowo. Tapi yang bintang 5 cuma 2 orang ya? Ya. Nah, terus di era Habibie ada ZA Maulani, waktu itu kepala Bakin. Bakin. Ada Sintong Panjaitan. Ketika itu Sesda Lobang dia gantiin Mang Ihin. Suryadi Sudirja, Agum Gumelar, Luhut Panjaitan. Ya, itu di eranya Abdurrahman Wahid tuh. Jadi di era Habibie 2 orang. Di Megawati Hari Sabarno, Hendro Priyono. Nah, di era Jokowi yang ke-18 Prabowo Subianto. Mungkin apa artinya ketika Prabowo bilang ini berat, dia bilang ketika ditanya gimana jenderal, dia bilang berat. Kalau gue lucu aja, gue mau marah gimana? Jadi kalau gue ngelihat negara ini, ya, langkah lucunya negeri ini. Tadi sih kalau gue lihat, setahun yang lalu Jokowi presidennya ngumumin ada pelanggaran HAM berat. Ada 12 gitu. Salah satunya adalah penculikan. Yang diduga kan dilakukan oleh Prabowo 98. Yang kedua, Prabowo dipecat. Bukan pensiun. Ya, diberhentikan. Ya, istilahnya dipecat lah ya. Setahun kemudian. Karena masih aktif ya. Iya. Dan ini pun sudah tidak aktif.
Jadi aneh. Ya boleh aneh, tapi karena ini Indonesia jadi gue lucu aja deh. Tapi bisa jadi kan sebagian orang menafsir politis kan. Menafsir politis itu apa sih? Ada anaknya di situ, jadi wapres. Yang mungkin akan jadi pemenang pilpres. Ada bahasanya apa ya? Bahasa politisnya diduga orang lihat ini Jokowi sedang meminta assurance, minta jaminan politis dari Prabowo. Kalau gue, iya. Iya, tapi menurut lo apa ya? Memang kalau lo jadi Prabowo lo terima gak sih? Serba salah itu dia. Kalau gue jadi Prabowo, kalau Prabowo nolak, maka Prabowo membenarkan bahwa dia pelanggar HAM. Dia dipecat. Kalau dia terima, dia tahu risikonya ini kan bakal jadi. Tapi kalau gua ngelihat ngomong pertimbangannya apa kalau menurut lo? Jadi jenderal. Jokowi itu ngasih jenderal, memberikan jenderal, walaupun ya pengajuannya itu kan dari Panglima TNI kan. Kalau jadi jenderal sederhana aja secara politis. Gua ngelihat secara politis, kalau presiden nggak bisa merintahin panglima, kalau di bintang 3. Ya by the way, tapi motifnya apa ya? Kalau orang ngelihatnya politis sih. Politis. Kenapa politisnya? Itu tadi, Prabowo sama Gibran adalah pemenang pilpres. Jokowi, bahasanya Jokowi akan dijadikan katanya menteri senior dalam kabinet. Ini kan lebih ke minta jaminan aja. Gua kasih dah jenderal. Memangnya kalau nggak jadi jenderal? Bukan, kalau misalnya apa pasti hutang budi itu akan dipenuhi? Kan banyak juga kasus kalau di politik. Sekarang makan tempe, tar siang makan tahu. Bisa jadi itu bisa jadi. Mau dikasih jenderal, kasih apa, dilibas saja. Tapi setidaknya kan ini pendekatan sosiologis ya. Iya. Kalau gue ngeliat sosiologis aja dari Jokowi ke Prabowo. Enggak, tapi kan aneh juga ya. Artinya maksud gue, lo melihat Jokowi jadi kayak apa ya? Maksud gue, dia udah presiden 10 tahun. Terus dia kasih anaknya juga, misalnya dia anaknya juga jadi wapres gitu. Bukan dikasih ya, tapi anaknya jadi wapres. Terus? Ya kok kasar ya? Dia masih juga kasih sesuatu ke Prabowo, maksudnya apa ya? Ya sama aja dengan, kalau gua ngelihat agak aneh ini. Aneh. Nggak masuk akal. Aneh, tapi kalau gua sih ngelihatnya kayak saling mengunci aja. Saling mengunci dari sisi politis ya. Jokowi mencoba mengunci Prabowo, di sisi lain Prabowo juga mengunci Jokowi. Sama misalkan gini, diumumin aja belum sebagai pemenang pemilu gitu ya, Prabowo. Yeah. Tiba-tiba partai koalisi ngomong, oh nanti Jokowi akan dapat posisi di kabinet. Iya kan? Aneh kalau itu. Yeah. Diumumin aja belum. Yeah. Ini konsekuensinya apa, Le? Menurut lo secara politik ya? Yang kedua, secara publik. Kalau gue sih simpel ya. Simpelnya adalah ketika etika sudah dilanggar, sudah tidak dihormati, ya itu apa yang dilakukan oleh pemimpin itu akan diikuti oleh anak buah. Ya, itu yang ngeri ya. Dagang jabatan, like and dislike, ordal. Ini kita jadi inget waktu debat pilpres kemarin ya. Etika, yang soal etika ya. Berat, men. Jadi ternyata itu terbukti bahwa persoalan etika di negeri ini luar biasa ya. Tidak ada etik, tidak beretiket. Contoh misalnya
ini kan kayak pemberian Gelar. jenderal ini kan secara hukum, secara ketatanegaraan nggak ada masalah. Ya, Haknya presiden. etika memang. Oke. Yang dilanggar tidak ada secara hukum ketatanegaraan, tetapi etis atau tidak etisnya, etikanya. Sebetulnya itu bisa dibalik sih, Dan. Hah? Bisa dibalik tuh dalam arti gini. Lupakan soal pelanggaran atau pemilu lah ya. Asumsikan saja Prabowo Gibran itu menang. Itu kan terjadi di masyarakat juga. Masyarakat kan nggak peduli juga latar belakangnya Prabowo kayak apa, Gibran jadi wapresnya kayak apa. Iya, masyarakat yang milenial ke bawah ya. Ya kan? Artinya kan masyarakat juga nggak peduli Nggak tahu sejarahnya, backgroundnya ya. Masyarakat nggak peduli kok Gibran itu dianggap melanggar etika. Tapi naif banget ya publik kita ya. Norak banget lah menurut gua. Dan kedua kita tuh diajarkan atau diinikan tuh ke hal-hal yang tanpa etika, tanpa etiket, tidak malu atau apa gitu loh. Ya itu kan menjadi kelihatan di jalanan kan. Kalau gua ngelihat jalanan bagaimana di jalan saling serobot, antrian segala macam. Iya, karena diajarinnya gitu ya. Kemudian tiba-tiba di sosmed pamer harta tanpa ngomongin proses bagaimana tuh kaya. Iya. Orang udah nggak peduli dengan proses. Nggak peduli. Nah, tapi gue pengen tahu dari lu nih, kalau gue pengen berandai-andai, seandainya lu jadi Jokowi. Kenapa? Dalam konteks dengan pemberian ini nih. Satu, kalau gue jadi Jokowi pasti gue nggak akan maksain anak gue jadi wapres. Kalau gue ya. Lu udah clear ya, udah punya prestasi luar biasa ya. Ngapain? Gue gini, kalau gue bukan ngebandingin dengan diri gue ya, gue ngebandingin dengan Soeharto. Dengan Soeharto. Soeharto tidak pernah memaksakan anaknya. Padahal dia berkuasa 31 tahun. Iya kan? Iya. Satu. Kedua, apapun yang dilakukan oleh Soeharto itu selalu berdasarkan hukum. Dia ngebubarin rapat mahasiswa pasti selalu mengatakan atas nama hukum rapat ini bubar. Clear bahwa hukum itu dia kangkangin itu urusan lain. Tapi tidak pernah dia menyiasati hukum. Tidak pernah dia maksain anak. Iya kan? Yeah. Nah, gue membandingkan itu dengan Jokowi sebetulnya. Coba dicek tuh yang di zaman Soeharto yang dapat jenderal-jenderal itu. Pasti tidak ada yang dipecat. Iya. Iya kan? Iya. Nah, tapi kalau lu bisa ketemu Jokowi, lu sahabat Jokowi, yang lu mau omongin ke Jokowi apa sih? Kayaknya sama yang mau gue omongin. Kalau gue mengatakan ke dia mendingan terbuka. Terbuka maksudnya? Mendingan ngaku dosa. Berat deh kalau buat gue gini. Emang dosanya gede? Bukan, mendingan ngaku deh bahwa iya gua maksain anak gua jadi wapres karena begini. Iya, gua bagi-bagi bansos supaya anak gua menang. Ngaku. Daripada bukan, yang paling berat itu dalam hidup itu ketika kita menghakimi diri kita. Pasti ya, setiap manusia pada akhirnya dia akan berpikir tentang apa yang sudah dilakukan. Coba nanti Jokowi ketika dia tidak berkuasa, ketika pulang kampung, itu yang terjadi kan. Coba ketika kawan kita deh gitu, yang melakukan kejahatan kemanusiaan ketika dia bertugas ya, jadi aparat. Itu ketika pensiun tuh dia disiksa oleh pengalaman masa lalu. Iya. Apapun yang diucapkan getir itu dong ya, Le.
apapun yang diucapkan, dia merasa berbakti apapun itu. Tapi kan yang tidak bisa dibohongkan hati dia sendiri. Kalau lu jadi seorang Prabowo, apa yang lu lakukan sekarang? Ya gua nggak nyalon Mas Tidak. Kalau gua nggak nyalon, udah kaya. Ngapain gitu nyari masalah? Gua mendingan hidup di luar negeri. Umur udah 72 ya? 73. 73. Mendingan gua hidup di luar negeri, tenang apa. Ngapain jadi? Ngapain coba jadi? Stres ya. Ngapain ngadepin ekonomi, ngadepin semua. Kalau ngomong berbakti, gua mendingan buka pertanian aja sana. Mendingan ngumpah ngasih makan orang. Iya, berapa tuh harta kekayaannya berapa triliun gitu kan? Ya. Dengan buka yayasan nggak apa, mungkin masjid apa? Ngapain jadi presiden? Terakhir Le, kalau lu temen dekatnya Prabowo yang lu mau bilang ke Prabowo apa? Kalau gua setelah jadi presiden apa sebelum jadi presiden? Sesudah lah. Sesudah jadi presiden. Kalau gua jadi sesudah presiden quick count ya, karena belum resmi. Adil Jokowi. Adili Jokowi. Lah kan nggak enak dong, lu udah banyak dikasih malah lu bisa ini banyak dibantu. Bukan, justru kalau menurut gua itu pengabdian dia terbesar. Oh, pengabdian terbesar. Karena dia akan mematahkan presiden ke depan. Datang ke Mega gitu, Bu, ayo kita gabung yuk, kita buka Jokowi gitu. Oke. Begitu dia lakukan itu yang namanya koalisi perubahan langsung bubar deh. Ya. Langsung dia gabung, ayo kita dukung. Oke, ini untungnya lu nggak jadi Prabowo Le. Untung makanya nggak jadi, makanya kita ngopi aja lah Dan. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian